Sebelumnya saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Ibu Nur Hasanah di SD Negeri Gandrung 01. Sebelum acara saya mulai, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Ya, karena suasananya sudah siang, biar kita tambah semangat gitu ya. Bagaimana hati tak riang, malam minggu dijemput pacar. Saya ucapkan selamat siang. Semoga acara hari ini berjalan lancar. Baiklah, acara akan kami mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Gandrung 01, yang kami hormati pengajar praktik Ibu Nur Hasanah SPDSD, dan yang kami banggakan calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru SD Negeri Gandrung 01. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan SD Negeri Gandrung 01 pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya selaku pembawa acara pada hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala SD Negeri Gandrung 01, yang keempat sambutan pengajar praktik, yang kelima diskusi dengan narasumber CGP, yang keenam tanggapan oleh pengajar praktik dan kepala sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama, marilah kita mengawali acara diskusi pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon berdiri.
dipersilahkan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Kepala SD Negeri Gandrung Mangun 01 kepada Ibu Purrahayu SPD SD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengajar praktik Ibu Nur Hasanah dari Kedung Rencang, Ibu, kepada Bapak Krasikin selaku calon guru penggerak yang kami hormati, kepada guru penggerak SD Gandrung Mangun 1 yang kami hormati, serta calon-calon guru penggerak yang akan datang yang kami hormati pula. Karena masih banyak yang belum menjadi guru penggerak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 2, yaitu dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah SD Gandrung Mangun 01 tahun 2024. Semoga acara ini sampai selesai tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga nanti acara ini diskusi visi dan prakarsa bisa untuk kita semua perubahan-perubahan di SD Gandrung Mangun 1 yang nanti mungkin terakhir akan dipandu oleh Ibu Nur Hasanah. Kiranya dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Purrahayu yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu diskusi dengan narasumber CGP. Mohon maaf, acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari pengajar praktik kepada Ibu Nur Hasanah SPD SD dipersilakan. Sebelumnya mohon izin saya sampai duduk, nggak apa-apa nih. Okay. Baiklah, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Gandrung Mangun 01 yang saya hormati, CGP Angkatan 11 Bapak Rasikin SPD SD. Kemudian yang saya hormati guru penggerak, karena sudah ada guru penggerak di sini. Guru penggerak SD Negeri Gandrung Mangun 01, Ibu Cucu dan Bunikan. Oh, angkatan 7, ya, alhamdulillah. Sama dengan Bunikan ya, satu angkatan. Wah, keren lah. Kemudian yang saya hormati segenap Dewan Guru beserta staf karyawan SD Negeri Gandrung Mangun 01. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya. Sampai dengan hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga bisa berkumpul bersama dalam kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Shalawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya merasa senang sekali Bapak Ibu. Jadi memang pertama kali kesan saya datang ke sekolah ini, waduh, sekolahnya main teman ya, Masya Allah. Iya, karena jauh sekali dari jauh dari sekolah saya gitu. Sekolah saya masih karena termasuk salah satu SD Imbas, juga umurnya sedikit, masih sangat terbatas sekali. Melihat kondisi di SD Negeri Gandrung Mangun 1 ini luar biasa Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan buat kepala kita yang luar biasa ini, Ibu Purrahayu, yang
pastinya yang mandegani para rekan guru semuanya, sehingga SD Negeri Gandrungmangu bisa menjadi seperti yang sekarang ini. Mohon izin Bapak Ibu guru semuanya, perkenalan dulu Ki, karena pas waktu kunjungan PS1 saya baru bertemu dengan beberapa rekan Ki, nyuwun sewu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Hasanah, saya dari SD Negeri Ciklapa 04 Kecamatan Kedungreja. Alamat saya juga ada di Ciklapa. Jadi alhamdulillah ada kantor sendiri bagi saya. Tugas atau dinas saya itu dekat dengan rumah. Iya. Jadi saya merasa bersyukur sekali, mungkin dibandingkan dengan rekan-rekan guru yang lain membutuhkan waktu yang lumayan durasinya gitu untuk menempuh perjalanan menuju tempat kerja gitu. Alhamdulillah sekali. Jadi saya berjuang di desa sendiri. Alhamdulillah. Itu sebuah kebanggaan tersendiri buat saya. Untuk yang selanjutnya, jadi di sini saya sebagai pengajar praktik, pengajar praktik mengemban amanah dari BPGP. Jadi tugas saya di sini adalah mendampingi CGP atas nama Bapak Rasikin yang insya Allah nanti terlebih selama 6 bulan ke depan, dan sudah terlewati 1 bulan. Masih ada 5 bulan lagi Pak Rasikin. Bismillah, semangat, bisa ya Pak ya. Rampung, insya Allah. Allahumma amin. Tentunya dengan predikat lolos dan memuaskan. Jadi iya, tidak hanya sekedar lolos, tapi nantinya hasil dari keluaran GP Angkatan 11 ini nantinya memberikan kebermanfaatan tidak hanya buat Pak Rasid sendiri, tapi juga memberikan kebermanfaatan buat lingkungan Pak Rasid. Tentunya untuk SD Negeri Gandrungmangu 01 pada khususnya. Begitu saja, cukup ya perkenalan nih. Ya. Jadi alhamdulillah kegiatan ini merupakan PI yang kedua Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin di PI 1 itu kemarin untuk fokusnya adalah untuk refleksi kegiatan pembelajaran di PGB selama kurang lebih 1 bulan. Nah ini untuk PI kedua kita lebih fokusnya ke diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kemarin kan ini CGP baru saja selesai mempelajari modul 1.3 begitu. Jadi para sikir sudah menentukan visinya, visi CGP sebagai pendidik begitu. Nah, diharapkan dari visi CGP tersebut menjadikan dasar pengembangan untuk visi sekolah yang berpihak pada murid. Karena mohon maaf, yang namanya visi nyuwun sewu. Napa sih Bapak Ibu semuanya? Visi apa sih? Visi apa Bapak Ibu? Mudah sekali diucapkan tetapi dalam sekali maknanya. Dalam sekali. Visi itu adalah tujuan, cita-cita, impian, harapan yang ingin kita wujudkan bersama-sama. Jadi adanya visi itu merupakan harapan ataupun cita-cita yang ingin kita wujudkan bersama-sama. Tentunya dalam mewujudkan visi itu tidak hanya dilakukan oleh 1-2 orang, tetapi melainkan membutuhkan kolaborasi semua warga sekolah tentunya. Tidak hanya kepala sekolahnya aja, tidak hanya CGP-nya ataupun GP-nya aja, tetapi kita membutuhkan kerjasama satu sama lainnya. Nggak mungkin di sini para sikir sendiri, nggak mungkin, nggak bisa. Apalagi Bu Cucu ataupun Bunikan, berat tidak Bu Cucu? Berat sekali ya. Yang ini sebuah kebanggaan loh Bu Cucu. Jadi kan ada Bunikan, ada para sikir, jadi ada orang-orang yang sudah sepemikiran dan nantinya akan disusul oleh rekan guru yang lainnya. Ini pasti nih, mudah-mudahan sekali di semuanya. Dan masih berpotensi dan berpeluang untuk nantinya untuk mengikuti jejak para GP nantinya. Nah, jadi kegiatan diskusi ini merupakan salah satu tahapan belajar dari CGP. Memang CGP itu dilatih untuk sebuah kepemimpinan, tidak hanya untuk kepemimpinan pembelajaran, tetapi kepemimpinan dalam menggerakkan komunitas. Jadi untuk contoh sederhananya yang sekarang baru memimpin, sekarang dicoba ini Pak Rasikin untuk memimpin diskusi terkait dengan visi, terkait dengan visi. Dan nantinya esensi utamanya adalah hanya Pak Rasikin mampu menggerakkan, tidak hanya sekadar pada saat ketika menjadi CGP, tetapi ketika sudah menjadi lolos, menjadi GP, penyandang C-nya sudah hilang, nantinya harus mampu mengaplikasikan apa yang sudah diperoleh dalam pendidikan guru penggerak begitu. Jadi mari, karena visi ini merupakan harapan kita bersama tentunya para Bapak Ibu guru
SD Negeri Gandrung Mangun 1, harapan ini diwujudkan bersama. Dan yang mungkin, yang jelas, yang namanya cita-cita pasti kan merupakan suara-suara ataupun harapan dari panjenengan semuanya. Jadi nanti pada saat kegiatan diskusi, monggo semuanya untuk terlibat aktif di dalamnya. Kemudian harapan saya untuk kegiatan diskusi kali ini tidak hanya segera diskusi, kemudian diskusi visi-visi gitu selesai. Boten kados niku nggih, tetapi mari kita sekali bersama terkait dengan kita nantinya akan menelaah visi sekolah yang sudah ada, nggih. Nyuwun sewu Ibu Pur, kita tidak mengubah visi hari ini nggih. Jadi diskusi visi yang sudah ada di sekolah ini tapi kita tidak mengubah. Jadi kiranya nanti kok ada masukan atau ada suara-suara dari panjenengan, kiranya ada yang perlu ditingkatkan, ada yang perlu diperbaiki, itu bisa sebagai masukan yang nantinya akan digunakan visi untuk tahun berikutnya. Begitu Bapak Ibu semuanya, nggih. Jadi kita gunakan momen ini untuk merefleksi visi sekolah kita itu seperti apa, sejauh apa perwujudannya, dan sejauh mana strategi-strategi yang sudah kita laksanakan selama ini. Harapan dari kami semuanya seperti itu. Ya, baik. Jadi untuk kegiatan diskusi kita kali ini tujuannya adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Itu tujuannya. Kemudian susunan acaranya, yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, tadi sudah saya sampaikan ya. Tujuan dalam mendiskusikan cita-cita visi. Kemudian yang kedua, merumuskan kalimat rumpan dan melihat visi sekolah. Kita menganalisis visi sekolah yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Justru di sini adalah esensi utamanya. Kegiatan intinya kita akan menyusun sebuah prakarsa perubahan, menyusun strategi apa sih yang akan dilakukan oleh Pak Rasikin dan teman-teman untuk mewujudkan visi yang ada di sekolah ini. Langkah konkretnya apa sih? Itu esensi utama kegiatan kita kali ini. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Jadi untuk poin A sampai dengan E, kemudian maksud saya poin dari langkah 1 sampai dengan langkah yang terakhir nanti akan dipaparkan oleh CGP kita, Bapak Rasikin. Mohon nanti untuk semua rekan guru untuk terlibat aktif di dalamnya. Dan tidak hanya sekedar menjalankan diskusi tetapi bisa mengambil poin penting dalam kegiatan kita pada hari ini. Itu saja Bapak Ibu guru semuanya. Nggih, bisa dimengerti nggih? Nggih. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan berlanjut di sesi tanggapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu diskusi dengan narasumber CGP. Kepada Bapak Rasidin SPD SD dipersilakan. Iya. Bapak sendiri. Oke, terima kasih untuk waktu. Halo. Halo. Videonya sudah on. Sudah. Saya ulangi. Terima kasih
kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya untuk memulai diskusi kita. Ya, di sini saya belajar, nanti kita bersama-sama, nanti dibantu, Bu. Oke. Sebelumnya saya mau pantun dulu, boleh? Pergi memancing dapat ikan pari, duduk di kursi bersama tetangga. Kan suka-suka saya. Ayo kita berdiskusi dengan senyum dan bahagia. Di pendampingan yang kedua, ini langsung saja ya. Untuk tujuan diskusi kali ini, kita melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan dan kurikulum yang ada. Itu ya tujuan diskusi yang pertama. Untuk yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan cita-cita warga sekolah dan lingkungan belajar. Yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program yang dapat mendorong tercapainya visi sekolah. Ini tentang tujuan diskusi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengajar praktek angkatan 11 saya, Ibu Nur Hasanah, dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gandrung 1, serta teman-teman Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Kita mengulas tadi tentang tujuan diskusi ya, ada 3. Sebelum kita melanjutkan ke tujuan diskusi selanjutnya, kita senang-senang dulu, biar kita rileks, kita ice breaking dulu. Ada yang bisa bantu saya di depan? Ayo, Pak Tuwimi bisa bantu saya, ayo. Ayo semuanya, kita berdiri, kita. Ayo semuanya berdiri. Mohon maaf, mendahului semuanya ya. Tangan dulu ya, tangan dulu ya. Oke. Ya, oh ya. Jangan diputar-putar.
Terima kasih sudah berkeringat. Oh. Ya, biasanya kan kalau siang-siang biasanya megang kopi. Kenapa nih? Iya, sebentar lagi ya. Sudah rileks lah ya? Apa sudah capek? Capek ya? Oke, untuk tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mewujudkan tujuan tersebut dapat dimulai dengan merumuskan visi tentang murid impian yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, untuk profilnya ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini digambar itu. Nah, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, terakhir mandiri. Ini ada puisi dari yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Ada yang mau membacakan? Bu Retno, ayo. Di sini di depan. Pakai nih. Mau debat apa? Yo, jangan yo. Bismillahirrahmanirrahim. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Meliang, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Meliang itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kleber, dan gunungnya banyak banget. Di Indonesia banyak sekali. Aku nggak disebutkan semua. Aku melihat Indonesia.
Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pampur Palaran, bukan lagi Pampur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Anak pun perkutut banget. Terima kasih untuk Bu Retno yang telah membacakan puisi dengan bagus sekali. Setelah tadi puisinya dibacakan oleh Bu Retno, itu adalah puisi karya Insinyur Soekarno. Puisinya begitu indah, membuat kita kagum. Kemudian ada beberapa ini pertanyaan untuk kita untuk kita renungkan atau kita bagaimana setelah tadi dibacakan oleh Bu Retno ya, bagaimana perasaan Bapak atau Ibu usai mendengarkan puisi tadi? Ada yang bisa? Oh, Ibu Cucu. Oke, terima kasih. Ya, izin menyampaikan pendapat. Maaf, suaranya tinggal setengah. Iya, terima kasih tadi puisinya, pembawaannya sangat menjiwai sekali Bu Retno ya. Sekali lagi, ya walaupun di sepanjang puisi itu saya sebenarnya senang pengen ketawa gitu loh ya Bu, tapi melihat isi puisinya itu sebenarnya saya merinding ya. Jadi di dalam puisi itu terlihat jelas sekali Bapak Insinyur Soekarno ya, yang menciptakan ini sangat cinta akan Indonesia. Indonesia ini memiliki banyak keragaman, itu budayanya, morfologinya, terus kekayaan alamnya, hewannya bahkan. Nah itu semua kalau Bung Karno itu melihat itu seperti melihat Indonesia. Nah mungkin itu perasaan saya ketika melihat dan mendengar puisi yang dibawakan oleh Bu Retno tadi. Terima kasih. Monggo mungkin ada yang kedua. Terima kasih Bu Cucu. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada ya. Jadi ini menambahkannya sedikit ya. Baik. Jadi negara kita banyak sekali ya, pulau-pulau, terus anaknya juga beragam, orang-orangnya ya, dari pulau sana Pak, Pulau Papua, dari Sabang sampai Merauke. Itu sangat beragam sekali. Dengan adanya puisi Pak Insinyur Soekarno itu menggambarkan untuk kita bersatu bahwa itu adalah Indonesia. Untuk yang kedua, apa yang bergelora dalam darah Bapak Ibu? Ayo, ada yang mau mengulas?
Ada? Oke, Bu. Ayo, siapa? Oke, Bu Dewi, monggo. Tapi yang gelora ya. Yang bergelora banyak semangatnya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang bergelora dalam darah Bapak Ibu. Ya, tentunya setelah mendengar puisi yang dibawakan oleh Bu Retno, saya merasa sangat bersemangat ya. Tentunya pas saat itu Bapak pahlawan kita sangat berjuang dalam mencapai kemerdekaan dan cita-cita bangsa Indonesia. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Halo. Halo. Terima kasih untuk Bu Dewi menambahkan lagi ya. Jadi apa yang bergelora? Baterainya bisa ini. Yang bergelora menurut saya ya. Jadi ada perubahan yang dari zaman dahulu sampai sekarang kan mengalami perubahan mulai dari sekarang IT, dari dulu mungkin IT ya begitu ada tapi tidak sehebat sekarang. Kalau sekarang kan IT-nya sudah begitu hebat. Dan perubahan seperti itu. Jadi walaupun ada perubahan itu adalah tetap Indonesia, bukan negara-negara yang lain, tapi tetap Indonesia. Karena ada di Indonesia, semua adalah untuk penerus Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga, puisi di atas menunjukkan visi Presiden pertama kita akan mewujudkan kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan melalui sepotong puisi. Ada yang bisa menyampaikan lagi? Oke, Bu Dina. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Jadi dalam puisi itu menunjukkan bahwa Insinyur Soekarno sangat mencintai Indonesia. Jadi apa-apa yang terlihat selalu dikaitkan dengan Indonesia. Jadi itu menunjukkan dan segala sesuatunya tentang Indonesia. Beliau apa yang ada di dalam Indonesia ingin dimanfaatkan, kekayaan alam yang ada di Indonesia agar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Dina. Ya, jadi memang benar dari kekayaan alam itu yang ada di Indonesia nanti dimanfaatkan untuk kemakmuran Indonesia, untuk segala sesuatunya untuk Indonesia. Untuk yang keempat, kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Jadi jawab sendirilah biar waktunya. Oke, di sini kita akan bermacam-macam suku, ya, dan ras. Tapi kita tidak mengenal suatu perbedaan, ya. Kita harus bersatu untuk apa? Untuk kemajuan Indonesia. Nah, tadi
tadi setelah kita mengamati, mendengarkan, terus ada beberapa pertanyaan, itu di situ ada tentang visi ya, bahwa visi Indonesia itu adalah menurut Bapak Insinyur Soekarno itu adalah kita harus menjadikan Indonesia segala sesuatunya apapun itu adalah Indonesia. Apa itu visi? Nah, visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Contoh di situ bis, di atas itu ada lukisan. Nah, visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Jadi visi yang kita ini nanti akan terwujud untuk anak cucu kita ya, untuk masa depan. Tapi harus mulai dipikirkan dari sekarang untuk kedepannya akan seperti apa. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru. Apalagi kita ya, kita seorang guru atau seorang pendidik. Nah, di sini karakteristik visi. Yang pertama itu ada mudah dipahami. Ya, visinya harus mudah dipahami, mudah diingat, mudah diterima, tidak terlalu panjang, mewakili dan komprehensif, yang terakhir menggunakan kata kerja. Ya, jadi visi itu harus ada menggunakan kata kerja. Nah, untuk merumuskan visi seperti apa yang kita inginkan, mari kita berdiskusi nanti dengan melanjutkan kalimat rumpang. Nanti ada beberapa kalimat rumpang ya, untuk cita-cita untuk murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 poin. Nanti Bapak Ibu melengkapi kalimat rumpang yang ada di depan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nanti Bapak Ibu menuliskan di apa ini? Sticky note ya. Nanti sekaligus 3 ya, biar kita hemat waktu. Nanti yang kita impikan murid-murid yang titik-titik, nanti kalau Bapak Ibu sudah menulis di sticky note, kemudian maju ditempel sesuai dengan plotnya ya. Nanti kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Setelah Bapak Ibu menulis di sticky note, kemudian ditempel di bawahnya. Nanti terus yang bawahnya, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Sama, nanti ditulis di sticky note, ditulis kemudian ditempel di bawahnya. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Nanti Bapak Ibu menulis apa yang ada di sekolahan Bapak Ibu. Ya, sekolah Bapak Ibu itu kepingin seperti apa, ya? Tetapi melalui kalimat rumpang. Misalkan kita memimpikan murid-murid yang, misalkan Bapak Ibu kepingin di sekolah ini, kepingin anaknya itu yang berkarakter, misalkan.
maka ditulis di sticky note. Nah, nanti untuk yang ini ada 3 biar sekaligus. Nanti untuk yang pertama ini warnanya apalah? Nggak tahu? Hah? Hijau stabilo ya. Ini untuk yang pertama yang kita memimpikan murid-muridnya. Ditulis di sini. Nanti ditempelnya kalau sudah selesai semua nulisnya. Kemudian yang kita percaya bahwa murid adalah ini yang warna apa ya? Kuning. Kuning. Ya, terima kasih. Ini kemudian yang ketiga di sekolah kita mengutamakan ini yang ada di sekolah kita ya. Nanti di sekolah kita kepengennya seperti apa untuk anak-anak kita untuk di masa akan datang. Tolong bagi ya. Guru olahraga. Satu. Yang ini enggak perlu. Sini dong. Oh, iya. Nulis jalan kembali. Ini ada spidol. Ya aku udah minum. Ya ada. Oh, iya. Ini gede Pak. Kayak tadi itu bisa permanen. Pertama hijau ya. Pertama warna hijau. Silakan diisi. Oke. Nah. Pink. Jok. Oke. Orang tuanya. Sing hijau warna tulisan nomor 1. Tadi yang dibagi sama Bu Eka Yanti yang warna apa? Hijau. Yang warna hijau yang pertama. Yang pertama ya. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Bapak Ibu tulis. Kurang kuning. Kalau sudah ditempel maju. Nanti boleh kalau udah semua. Yang kedua warna kuning. Yang kedua kuning. Hah? Oh tadi oranye ya, oranye. Oh oranye ini ya. Ya. Kedua oranye, kuning. Salah ya. Oh iya. Nomor 2. Iya. Ya sesuai hati nurani Bapak Ibu lah. Tadi pakai kertas apa yang coba. Nanti bervariasi gak apa-apa di situ. Ya, yang penting jawabannya sesuai ya. Yang penting jangan nempel di sini. Ini untuk nanti nih. Sudah? Oke. Mau difoto nanti Mas. Di sekolah kita utamakan apa, Bis? Sudah. Oh, sudah. Yo, kasih ke. Murid terlalu ya. Jenius ini. Ini pertama memimpikan sini di bawah nih gambar sini. Hah? Terserah, yang penting jawabannya apa tadi? Oke.
Antri satu-satu. Bawa ke bawah, ke bawah. Itu nomor 2 ke bawah. Terus yang ini yang ketiga. Oke. Ada rebutan sih. Nanti semua akan mendapatkan. Ganti Bu Cucu. Jeruk, makan jeruk itu. Di CGP cuma seperti itu. Jadi semua mendaftar ya. Jatuh terus ya. Kurang. Ya, berarti politik main disiplin. Jatuh Pak Bro. Jatuh diambil. Oh, berarti kurang kerep itu. Iya, kurang dhuwure nggih. Nah, dilakban mani nggih begitu. Kuwi nempel separuh. Oh, yang dipasanginnya pati di sedera ya. Tembok pinggir bae lah. Tembok pinggir. Hijau karo hijau. Bukan apa kok. Ayo kok. Mikir kesasar ya. Aduh, berterbangan. Padahal nggak punya sayap. Anda mau berlutut sih. Dari nulis ke main apa? Orang terbang tinggi. Ya wis disimpan lah. Di tembok pinggir dia mau. Ini diajak kerjasama nggak mau ini. Duh. Hijau karo hijau lah di tembok pinggir. Oke, setelah tadi ada 3 melengkapi 3 kalimat lupa, kemudian ada lagi, masih ada berapa itu? 3 lagi. Nah, kita harus melengkapi lagi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Nanti titik-titiknya diisi ya. Kita, ini yang kedua, kita warga sekolah ini yakin untuk titik-titik. Titik-titiknya diisi nanti, jangan lupa. Kemudian yang ketiga, kalimat sumpah yang ketiga, kita dan warga di sekolah ini paham betul. Ya. Yang penting kalian ditulis di sini, berarti untuk nomor berapa ya? Ya jangan sampai ketukar.
AB di sini. Oh, nanya masih beda mana? Aku pertanyaan umur dewe. Wis. Telu kurang. Bukan apa nih? Nama dulu, namanya si sama jiwa muda. Salah. Lupa tahu. Ayo sambil diisi, sambil diukir-ukir di dalam kertas apa yang ada di pikiran Bapak Ibu. Nyontek. Aduh, Pak Guru nggak punya contekan. Yuk, kumpul mas. Kumpulkan ya Pak Guru ya. Iya. Terusi laptopnya. Oh, Zoom. Wis berarti kreatif nih. Ayo antri nempel. Ayo, semangat. Ayo. Oh.
Laptop. Sambil dinikmati yang ada di tempat. Sudah semua? Oke, terima kasih. Hah? Oh, masih ada. Oke, ini yang mana ini? Yang nomor 1. Yang ini ya? Pak tolong Pak, foto Pak. Pak Irfan tolong foto. Oke, terima kasih atas kalimat lupa yang diisi oleh Bapak Ibu. Nah, sekarang kita melanjutkan untuk kita dibaca ya. Nanti ada yang catat itu untuk disimpulkan. Ada yang mau membantu saya membacakan? Oh, terima kasih. Dari maju ke depan untuk dibacakan. Atau mau kalau dipisah-pisah nanti takutnya kalau dikelompokkan lepas lagi ya dibaca ya. Untuk yang pertama kita memimpikan murid-murid yang berkarakter, mandiri, disiplin, dan pintar. Semuanya dibaca Pak? Ya. Yang kedua pintar, cerdas, disiplin, berkarakter, beriman, jujur. Cerdas, berkarakter, dan disiplin. Saya memimpikan murid-murid yang pandai, disiplin, dan tidak pecicilan. Disiplin, rajin, rapi, dan sopan. Saya memimpikan murid-murid yang sehat, cerdas, dan terampil, berkarakter, berakhlak mulia, dan beragama. Kita memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa, cinta lingkungan, disiplin, beradab, dan kreatif. Untuk yang soal kedua, kita percaya bahwa murid adalah calon pemimpin masa depan. Anak yang cerdas dan pintar, manusia yang butuh dihargai dan dididik dengan hati, anak yang baik, cerdas, dan pintar, anak yang pintar, jiwa yang potensial dan unik, aset anak cerdas, anak-anak yang hebat, cerdas, dan berkarakter, anak yang cerdas, murid mampu meraihnya, cerdas, berkarakter, dan bahagia. Anak yang cerdas, baik, dan disiplin. Yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan kerjasama dan karakter, sopan santun, akhlak, dan ilmu pengetahuan, disiplin, jujur, tanggung jawab, kerjasama, saling bergotong royong, kedisiplinan dan tanggung jawab, kedisiplinan dan akhlak mulia, beragama, berbudaya, disiplin, berkarakter, dan berakhlak mulia. Soal yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin itu penting, aturan harus ditaati. Disiplin itu penting, karakter itu penting, dan pembiasaan hal-hal yang baik. Kebersamaan itu penting. Mereka punya potensi yang siap dikembangkan. Belajar yang menyenangkan, sekolah tempat belajar. Soal nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk
maju, berkembang, dan lebih baik. Maju, berkembang, berkreasi supaya tidak monoton dan tidak membosankan. Berjuang mencapai cita-cita bersama. Disiplin sangat penting, kebersihan harus dijaga, pembiasaan yang baik harus berlanjut. Menaati aturan itu penting. Ya. Soal yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pelayanan murid yang utama. Berkembang bersama, pendidik yang mencerdaskan anak bangsa, membuang sampah di tempatnya, makan dan minum menggunakan mangkok dan gelas. Mutu sekolah lebih baik. Sekolah adalah ruang yang aman dan nyaman untuk belajar dan berkembang. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebersihan lingkungan, kedisiplinan perlu dijaga. Kita warga di sekolah ini yakin untuk berkolaborasi untuk menyamakan visi. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa arah atau tujuan perlu didiskusikan bersama. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi atas bantuannya. Tadi sudah disimpulkan sama Bu Cucu. Ya. Dan soal pertama, Ya, mungkin saya bisa, karena tadi cepat banget ya, menyimpulkan dari hasil diskusi yang soal pertama, kita memimpikan murid-murid. Yang pertama, ini banyak yang disiplin, ya, berakhlak mulia, berkarakter, kreatif, pintar, dan beradab. Untuk soal yang kedua, kita kalimat rumpangnya kita percaya bahwa murid adalah aset, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang berkarakter, dan berakhlak mulia. Kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang pertama ini rata-rata sopan santun, saling bergotong royong, dan bekerja sama, terus berbudaya, dan yang keempat, kita di sekolah sadar betul bahwa ini tadi banyak yang menjawab disiplin. Terus sekolah adalah tempat belajar. Setiap anak punya potensi. Selanjutnya kalimat rumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk satu, maju berkembang lebih baik. Yang kedua, berjuang mencapai cita-cita bersama. Dan kalimat rumpang yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa pelayanan yang utama. Terus iya, yang terakhir, yang terakhir. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kebersihan lingkungan, kedisiplinan. Warga sekolah ini paham bahwa arah dan tujuan perlu didiskusikan bersama. Terus sekolah adalah ruang yang aman dan nyaman untuk belajar dan berkembang. Untuk sekolah lebih baik, disiplin itu penting, sudah ya? Iya. Rata-rata itu mungkin bisa disimpulkan seluruhnya ya? Kesimpulannya tadi rumah. Iya, jadi kesimpulannya ya, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter. Bisa ditulis langsung Bang. Bisa Mbak, diedit. Iya, kita memimpikan murid-murid yang pertama adalah berkarakter, tadi berakhlak mulia,
disiplin, pintar dan cerdas, pintar, cerdas dan kreatif. Untuk kalimat penumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah yang pertama aset, calon pemimpin masa depan, aset koma, cerdas dan pintar. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan sopan santun, kerjasama dengan gotong royong sama lah ya. Beda. Beda kata. Rasanya sama. Kedisiplinan, sopan santun, kerjasama, kedisiplinan, berakhlak mulia dan cinta lingkungan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Ada fotonya sama ya? Fotonya sama. disiplin, belajar, kebersamaan, itu penting. Ya, makanya rumahnya kita saya. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin bahwa kita warga sekolah ini yakin untuk maju dan berkembang. Pelayanan lebih baik, 2 proyek jalan bareng. taat aturan, berjuang bersama mencapai cita-cita. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pelayanan murid yang utama. Fokus. Berkembang bersama, cinta lingkungan. Ya mungkin itu ada 6 kalimat rumpang yang sudah kita sama-sama diskusikan, dan ini kesimpulannya mungkin akan dilanjutkan nanti implementasinya dari murid, guru, dan orang tua yang akan dibawakan ke lokasi. Oke, terima kasih Bu Cucu dan Bu Putri yang sudah
membantu untuk menyimpulkan. Nah, tadi Bapak Ibu sudah mengisi kalimat rumpang dari 6 kalimat rumpang yang Bapak Ibu isikan. Nah, kita menuju ke ini, ada visi untuk SD kita, ya. Ini visi SD kita, visi SD Negeri Gandrungmangu 01, terwujudnya sekolah yang unggul baik IPTAK maupun IPTEK, berwawasan kebangsaan, disiplin tinggi dan tanggap lingkungan. Dari kalimat rumpang yang Bapak Ibu isi tadi, apakah masuk semua di dalam visi SD Gandrungmangu 01? Masuk. Oke. Ya. Kok nggak berubah? Oh iya. Oke. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita? Sudah. Adakah yang ingin disesuaikan ataupun ditambahkan dari visi sekolah kita? Tidak ada. Oke. Jadi dari tidak ada yang ditambahkan. Oke. Setelah itu kita coba merinci sikap dan perilaku kita, ya, nanti terhadap murid, guru ataupun orang tua. Ya, kita merincikan sikap dan perilaku kita. Sama, kita mengisi 3 lagi. Nanti tolong Bapak Ibu tempelkan sesuai dengan, ya, sesuai dengan bagiannya. Murid yang ke murid, guru ke guru, orang tua ke orang tua. Iya, langsung 3 jawab. Ditulis. Iya, tempol dulu. Ya, murid. Oh iya, benar boleh begitu. Oh, tiba-tiba sisi ya, wes. Murid, mari kita buka sikap dan Bercabang. Ya, saudara Ibu. Kalau sudah selesai, langsung ditempel sama. belum Bu. Halo Bu, terusku belum ke kamarnya. Sekarang bunyi lagi Bu. Bentar lagi selesai Bu.
Ibu-ibu, saya melanjutkan lagi. Kalau yang sudah langsung ditempel aja. Ini mau di iya loh, Iya, pakai itu. Solatif. Tolong. Nanti merangkum istilah. Masih belum nampak. Berarti boleh rakaat kedua. Sudah? Sudah Pak. Oke. Untuk murid, ya, kita merincikan sikap dan perilaku untuk murid. Yang pertama ini mentaati aturan, ditulis di buku aja nggak apa-apa biar cepat. Pertama mentaati aturan untuk murid, disiplin, sopan, jujur, tanggung jawab, sama semua, berkarakter. Untuk guru, sudah belum jujur? Nah, untuk guru memberikan pelayanan ke murid dengan sepenuh hati, ramah, disiplin, cerdas. Semoga besok ikut CGP semua. Amin. CGP itu asik. Betul. Asik Pak. Aminnya Jawa. Bener-bener asik bener. Iya. Pagi-pagi udah di WA. Terus ada ramah anak, masih guru ramah anak. Tepat waktu. Nah, ini. Aku sebelum sampai itu semangat. Iya benar, dari rumah. Kemudian intinya sama semua. Bisa membimbing, menjadi teladan. Kemudian untuk orang tua, siap mendampingi, membiayai anak. Iya, mendukung belajar anak transparan, kolaboratif, mendampingi anak belajar, mendampingi anak dalam belajar, berperan aktif, semuanya sama ini. Oke. Jadi untuk murid itu pertama kita simpulkan untuk disiplin, jujur, tanggung jawab, ya, berkarakter, berakhlak mulia. Untuk guru, membimbing, ramah, disiplin, cerdas, tepat waktu datang ke sekolahannya. Untuk orang tua, mendampingi anak dalam membimbingnya. Itu
yang kita rincikan untuk sikap dan perilaku bagi murid, guru, dan orang tua. Nah, di sini untuk prakarsa perubahan, ya, untuk visi sekolah kita. Untuk yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Untuk mencapai visi sekolah kita, ya, yang tadi sudah ditayangkan, itu terwujudnya apa tadi? Coba, siapa yang mau? Ayo. Oke, Bu Kayanti. Bu Cucu tolong bisa. Ya, untuk meningkatkan kedisiplinan di sekolah dengan cara menerapkan budaya positif dan disiplin bagi siswa. Terima kasih untuk Bu Kayanti. Untuk yang kedua, untuk prakarsa perubahan yang kedua ini, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Oh, Pak Marwanto, monggo. Ya, terima kasih Pak, izin menjawab. Yang kedua adalah apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Di sini ada 3 menurut saya. Yang pertama adalah kepala sekolah. Di sini kepala sekolah memberikan kebijakan atau menjelaskan bagaimana menerapkan kebudayaan positif terhadap lingkungan sekolahan, baik untuk guru dan siswa. Kemudian untuk guru sendiri, ini tugasnya adalah secara teknis bagaimana memberikan kebudayaan positif terhadap para siswa di lingkungan kelas terutama. Kemudian juga untuk orang tua di sini juga ikut serta dalam perwujudan visi sekolah, mendampingi para siswa. Mungkin ada permasalahan di lingkungan sekolah, di lingkungan luar sekolah, nanti bisa berkolaborasi terhadap sekolah. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Marwanto. Kemudian untuk prakarsa perubahan visi sekolah yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Oh, Bu Dewi, monggo. Ya, saya akan menjawab untuk soal yang ketiga. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Tentunya sekolah harus melakukan sosialisasi tentang konsep budaya positif di sekolah, Pak. Kemudian yang kedua, guru juga harus menerapkan budaya positif dalam membentuk kedisiplinan murid dengan melibatkan peran orang tua. Disiplin positif itu sendiri seperti ada 4S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Untuk yang keempat, apa saja langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Monggo Bapak Ibu yang mau menjawab. Bu Rosi. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Rasikir. Izin menyampaikan pendapat saya. Untuk langkah konkretnya atau langkah nyatanya di sekolah kita, mungkin selain sosialisasi kepada para peserta didik, alangkah baiknya kalau saya yakin Bapak Ibu sudah setiap hari menghimbau ya tentang budaya positif, kebiasaan, kedisiplinan, dan lain-lain. Tapi mungkin akan jadi satu langkah yang lebih bermanfaat lagi kalau misalnya kita membentuk satu tim dari siswa itu sendiri sebagai tim utama penggerak kedisiplinan seperti itu. Karena yang saya lihat dari siswa saya sendiri ya Pak, saya lihatnya itu anak-anak umur seperti kelas saya lebih tergerak apabila temannya melakukan satu hal, jadi ikut teman seperti itu. Iya, melu-melu katus niku. Ya, jadi mungkin kalau ada kita membuat tim yang sudah kita bentuk kedisiplinannya, mungkin diharapkan dari kita teman-temannya yang lain akan mengikuti
Lah itu juga seperti ini, saya ikutlah seperti itu. Mungkin langkah konkretnya seperti itu. Nah, untuk membentuk tim dari siswa itu sendiri tentunya perlu dirancang terlebih dahulu programnya seperti apa, dan nanti ada evaluasinya mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali seperti itu. Apakah ada perubahan setelah dibuat tim seperti itu atau tidak? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosi untuk menjawab prakasa-prakasa perubahan yang ada di visi sekolah kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi setelah ini kita simpulkan tadi, ya, untuk yang visi prakasa perubahan visi sekolah. Oke. Untuk yang pertama, untuk meningkatkan kedisiplinan sekolah, penerapan budaya positif. Untuk yang prakasa perubahan yang kedua, untuk kepala sekolah memberikan kebijakan budaya positif, untuk guru memberikan budaya positif di kelas masing-masing, untuk orang tua mendampingi dan berkolaborasi dengan sekolah. Untuk yang ketiga, untuk sekolah mengadakan sosialisasi melibatkan guru, orang tua dalam disiplin positif. Untuk yang keempat, untuk langkah konkretnya kita sosialisasi, kemudian membentuk tim dari siswa untuk penggerak. Yang ketiga, dievaluasi 2 atau 3 bulan sekali. Itu untuk prakasa perubahan visi sekolah. Jadi saya simpulkan tadi untuk kegiatan diskusi prakasa perubahan ini, tadi untuk visi kita tidak ada perubahan, ya. Terus apalagi? Tidak ada prakasa ada. Oh ya, tentang prakasa perubahannya tentang disiplin positif. Mungkin dari saya cukup sekian untuk diskusi kali ini, ya. Nanti bisa dilanjutkan dengan acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aksikin SPDSD yang telah memimpin diskusi pada hari ini dengan sangat luar biasa. Untuk acara yang selanjutnya yaitu tanggapan oleh pengajar praktik dan kepala sekolah kepada Ibu Nur Hasanah SPDSD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya, ya mungkin ini dari awal karena Pak Rasiki juga sudah tahu untuk jadwal khususnya jam 3 ya Pak. Ini agak terganggu nggak konsentrasinya tadi? Agak buyar apa tidak? Iya, jadi mau nggak mau dalam satu waktu kita harus menghadapi 2. Tapi ya itu memang ya suatu waktu kita juga akan mengalaminya. Jadi ini buat pembelajaran buat Pak Rasiki kan ya, apalagi Pak Rasiki sendiri iya sedang menjalani PP, ya sedang PP kita sama aja Pak. Gimana tadi ada 2 proyek, bismillah bisa ya Pak ya. Ya baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Rasiki. Ya, yang sudah luar biasa yang telah memimpin diskusi kita kali ini dengan runtut dari awal hingga akhir sampai dengan kesimpulan. Jadi saya menanggapi ya dari pertama kali penampilan beliau yang saya rasa memang sudah menguasai medan ya Pak ya. Saya lihat dia itu sudah menguasai materinya, tinggal eksekusinya aja. Itu sudah menurut saya sudah bagus, sudah oke. Dari tampilan pertama sudah ditampilkan ice breaking untuk meningkatkan
semangat kita biar nggak ngantuk gitu ya Pak ya. Tapi saya jadi salpok tadi Pak, pas lagi SPG. Lihat bapaknya yang joget itu loh, yang ada itu. Yang tengah itu loh Bu, Masya Allah. Bisa ya. Ya tidak apa-apa. Jadi memang itu diperlukan biar kita agak begitu semangat, jadi kita serius tapi juga tetap santai begitu. Kemudian yang kedua juga tadi Pak Rasikin juga sudah berkolaborasi dengan Bu Retno dengan penampilan puisi yang sangat apik pembawaannya. Bu Retno luar biasa. Jadi inilah salah satu yang digaungkan oleh GP itu adalah kolaborasi Bapak Ibu semuanya. Jadi saya jujur ketika saya itu mendengar jadi yang ngerti istilah kolaborasi zaman biyen, kawit biyen seperti itu, sudah tahu dari dulu. Kolaborasi itu kerjasama, tetapi lebih digaungkan lagi ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi kebetulan saya ini merupakan guru penggerak angkatan 4 Bapak Ibu semuanya. Guru penggerak di saat belum banyak yang melirik pas waktu itu, belum ada yang daftar, baru sedikit, baru 65 orang yang terdaftar waktu itu. Jadi alhamdulillah sudah bisa melewatinya. Kemudian ketika kita tidak bisa, ketika kita mungkin merasa ada kekurangan, kita bisa saling melengkapi itu dengan cara kolaborasi seperti itu. Saya yakin di sini juga sudah diterapkan kolaborasi ya Bapak Ibu semuanya ya, antara guru satu dengan guru yang lainnya ataupun dengan guru mapel begitu. Untuk yang selanjutnya tadi saya sudah melihat itu sudah ditelaah ya, karena di sini kita salah satu agendanya adalah melihat atau menelaah visi yang sudah ada di sekolah ini. Dan tadi yang beberapa kali ini pada pertanyaan melengkapi kalimat rumpang sebenarnya ini hanya sebuah pengantar bahwasanya visi apa sih yang ingin kita harapkan, peserta didik yang seperti apa yang kita harapkan, kemudian peserta yang bagaimana sih yang ingin kita wujudkan, seperti itu. Jadi itu adalah hanya sebagai pengantar. Jika kita resapi bersama itu maknanya sangat dalam. Dan ketika kita berusaha mewujudkannya itu butuh sekali pengorbanan dan perjuangan tentunya dari Bapak Ibu guru semuanya. Karena sekali lagi yang namanya sebuah harapan ketika kita wujudkan pasti banyak sekali tantangan dan hambatan. Itulah tugas kita. Kemudian tadi juga tentang perilaku murid, perilaku guru, kemudian perilaku siswa, orang tua yang diharapkan itu juga tadi sudah tersampaikan. Karena kemarin saya sudah melaksanakan PI beberapa CGB, ada beberapa part yang memang entah itu karena waktunya, ya intinya udah buyar konsentrasinya atau apa, tapi tidak terbahas. Kemudian secara kalau saya melihat yang paling sempurna rentetan terstruktur sekali ini penampilan Pak Rasikin. Penampilan Pak Rasikin besar untuk sekali. Kemudian yang saya apresiasi itu rekan gurunya itu luar biasa loh, kerjasamanya oke. Iya. Jadi apa ya? Dalam berketemu pada guru-guru yang kan senang lihatnya, itu bagus. Terlihat sekali juga Pak Rasikin menguasai medan, menguasai materi begitu. Kemudian tadi alhamdulillah juga sudah ada penekanan bahwasanya visi yang ada di sekolah ini ternyata alhamdulillah sudah sesuai ya Bu ya, keberpihakan dengan murid dan insya Allah akan tetap dilanjutkan seperti itu. Ya tidak ada tambahan, tidak ada masukan sementara karena dinilai masih sesuai dan insya Allah ini menjadi PR untuk Bapak Ibu semuanya untuk berusaha mewujudkannya secara maksimal. Dan yang selanjutnya ini terkait dengan prakarsa perubahan. Jadi itu utama kegiatan kita hari ini adalah menentukan prakarsa. Prakarsa itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Jadi prakarsa itu adalah sebuah tindakan nyata atau sebagai langkah upaya bagaimana sih untuk mewujudkan visi yang ada di sekolah panjenengan itu. Jadi kita pada kegiatan diskusi kita kali ini tidak hanya sekedar diskusi, tetapi kita juga berusaha mewujudkannya. Apalagi saya tadi mendengar ini bagus-bagus sekali, ini positif sekali dari visinya, dari prakarsanya, kemudian dari langkah konkretnya tadi saya sudah mendengar. Salah satunya adalah akan melaksanakan sosialisasi budaya positif. Yun sewu Ibu Pur mohon bantuan nanti dikawal Pak Rasikin ya, karena ini memang harus disampaikan hasil dari hari ini itu harus ada tindak lanjutnya. Jadi nggak salah diskusi rampung wis menang boten, tapi ada kelanjutannya. Karena prakarsa beliau akan melaksanakan sosialisasi, ya berarti harus dilaksanakan. Gitu Pak Rasikin. Dan yang jelas ini miras-miras Pak Rasikin tidak hanya buat sekedar kegiatan hari ini untuk memenuhi kegiatan PI2, tetapi juga masuk aksi nyata modul 1.0
4. Nanti juga kegiatan sosialisasinya di video begitu, di bawah acara seperti ini pesertanya monggo mau siapa. Tadi kan perasaan ada guru, ada siswa, ada orang tua, monggo itu bisa kondisional monggo. Misal pesertanya guru aja udah cukup karena minimal 10 orang. Nanti di video, diupload di YouTube, nanti diunggah di LMS. Itu sebagai pertanggungjawabannya berhasil langsung sih, bukan kepada saya tapi berhasil. Kalau PI ini pertanggungjawabannya kepada saya sama Bapak. Jadi itu mohon jadi pesan saya karena ini gagasan yang sangat baik, yang sangat bagus, insya Allah juga menunjang terwujudnya visi ada sekolah ini dan insya Allah akan meningkatkan cara bahasanya marketingnya daya tarik nanti insya Allah akan berimbas ke situ. Meskipun sekarang SD Negeri Gandrung Pangurau 1 ini sudah insya Allah sudah bagi saya high class ini Bu. sekolahnya, sekolah dilihat aja Bu ya. Ini kan sudah bukan main-main ini sekolah. Ini ratingnya berada termasuk tinggi rating di SD Negeri Gandrung Pangurau 1 ini. Harapan kami mampu mempertahankan dan terus meningkatkan. Jadi tidak hanya untuk Pak Rasikin, tetapi juga buat rekan-rekan guru yang lainnya. Dan harapan kami, Pak Rasikin, ada Bu Cucu dan ada Bu Niken menjadi role model karena beliau sudah menjalani PGP ini. Jadi harapannya nanti bisa merambah ke rekan-rekan guru lainnya dan menjadi inspirator bagi rekan-rekan yang lainnya. Insya Allah ya Pak Rasikin ya bisa lah. Ibaratnya yang CGB satu sekolah aja bisa, apalagi di sini ada 3 luar biasa. Dan saya yakin adanya nanti ketika sudah lolos memegang sertifikat GP itu akan prospek sekali untuk peningkatan karir, Bu Nur. Jadi ini mohon motivasinya kepada rekan-rekan guru yang lainnya juga untuk mengikuti jejak para GP guru yang sebelumnya. Begitu saja dari saya, pesan saya, monggo hasil dari diskusi ini ada tindak lanjutnya dan dilaksanakan, ada buktinya begitu. Ya, itu saja dari saya karena waktunya juga ini sudah kita juga harus masuk sesi diskusi di Zoom. Begitu. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hasanah sebagai pengajar praktek dan rekan-rekan guru SD Gandrung Pangurau 1 yang kami hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini yaitu diskusi dengan diskusi visi telah selesai dilaksanakan. Tadi diskusinya sangat hidup, diawali dengan ice breaking, kemudian pembacaan puisi dan guru-guru atau rekan-rekan yang lain menuliskan apa yang disajikan oleh calon guru penggerak, yaitu mengisi kalimat rumpang. Orang 11 isinya 11, walaupun ada yang sama tetap berbeda-beda. 11 ada 11, apalagi ada 6 pertanyaan ditambah 1 yaitu orang tua, siswa dan guru. Ini sangat menarik, sangat hidup diskusi tadi. Mudah-mudahan warga sekolah terutama kita guru-guru akan insya Allah melaksanakan apa yang dipesankan oleh pengajar praktik, yaitu mensosialisasikan kepada warga SD Gandrung Pangurau 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah dan Ibu Burhayu yang telah menyampaikan tanggapannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara diskusi pada hari ini dengan membaca adalah bersama-sama. Alhamdulillah.
waktunya nggak pakai pantun. Jadi mohon izin saya ingin berpantun sekali lagi di masa ini. Ya. Jari telunjuk untuk menunjuk. Cincin kawin dicari manis. Saya tahu Bapak Ibu sudah ngantuk. Tenang, acaranya sudah habis. Sudah Bu, cuma belum dicari manis Bu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di luar. Kita foto dulu.